sok yang mau ibu gaduh kebon gaduh sawah ayo keket teh ditanya eta kebon dipake naon eta sawah sok dileg-leg taran eta manfaat henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, umur itu ya tidak terasa. Pandemi sudah lewat 2 tahun. Kata Ikatan Dokter Indonesia, katanya Indonesia sudah aman. Amin ya, mudah-mudahan. Dan insya Allah amannya ini setelah kita mendapatkan seleksi dari Allah. Mana yang diantara kita yang ahsanu amalan, yang amalnya sepanjang pandemi sesuai dengan kehendak Allah. Kan ada yang sepanjang pandemi amuk-amukan malah cerai, kan itu ya. Ada yang begitu, manes ya jadi lalaki kalah we jangkung badag gawe henteu cerai. Padahal cekurang banyak jangkung badag itu masih sik we lumayan. Tekadah disentak. Jadi masya Allah, ujian ini dari Allah betul-betul menseleksi siapa di antara kita yang paling beriman, siapa di antara kita yang paling benar amalnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mau hidup sesuai dengan kehendak hawa nafsu mah, aduh kita teh ya udah ya siga orang yang ngaku ustad di mana, di boarding apa sih Madani itu Manarul Huda Antapani ya, bukan sekolah saya itu. Bahkan ke sekolah saya banyak juga orang tua yang menarik muridnya pada dicanak deui mangga leg-leg. Itu gara-gara apa? Buat saya bahagia karena tidak harus banyak memberi makan kan, karena sekolah gratis. Jadi pikirannya begini, dia tuh anak yatim dari Garut. Terus tiba-tiba dia punya yayasan 2. Kemudian dia bikin boarding school gratis. Di mana eta dana? Nah, itu pertanyaan saya. Dia anak, ya Allah. Terus ya begitu. Buat saya kalau ada 5-6 pesantren yang melakukan keburukan sikap seperti itu, masih banyak ribuan pesantren yang ikhlas ya. Itu. Ini kan sengaja bagaimana caranya semangat umat Islam untuk mengajari anaknya al-Islam hilang. Sampai satu saat satu generasi kehilangan ahli waris Nabi. Ya, dulu ingat gak tahun 80-an, oh di mana-mana ada Irma, Ikatan Remaja Masjid, tiba-tiba hilang karena masjid disebut sarang ekstremis. Tiba-tiba hilang. Udah gitu udah hilang, tapi untung orang tuanya mengajarkan Islam di rumahnya dan sekolah semua mengajarkan Islam dengan baik, dengan mentoring dan lain sebagainya. Dulu ramai itu remaja masjid, tahu-tahu hilang aja. Akhirnya kita kehilangan aktivis masjid kan gitu. Sampai masjidnya diurus ku aki-aki. Nu adan bari batuk teh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, hilang semangat itu, semangat jihad hilang gara-gara walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah, ini bahasanya walan tardo, tidak akan pernah ridho orang Yahudi juga orang Nasrani sampai kita ikut mereka. Contoh kita ikut mereka apa? Orang teh iseng ulang tahun ikut mereka. Contoh ikut mereka apa? Orang teh iseng mengucapkan selamat Natal, geus teu kudu dibahasnya. Entos ada orang mah Islam gitu kan. Boleh enggak Ustaz? Teu kudu nanya kumadinya we. Iya, bahasa saya jawabannya sekarang sudah gitu. Tiap tahun itu pertanyaannya sama. Teu kudu nanya kumadinya oleh rek mengucapkan rek henteu. Hanya saya yakin bahwa saya salah kalau saya mengucapkan kan itu. Ulang tahun niup lilin. Naon. Saya pernah datang ke rumah sakit jiwa, ada orang sakit jiwa melak tangkal, stek. Ngajajar, keprok mereka teh. Sudah beres teh kata komandannya serang, diserbu di tajongan deui keprok deui.
Terus naon bedana jeung nu niup lilin, hurungkeun lilina kepro, terus niup deui kepro. Naon maksudna tuh mengisi ganu garelo gitu kan, pikiran saya gitu. Pikiran saya sederhana itu. Kumadinya lah. Ya yang jelas kita sudah capek dibentur-benturkan, dan kebetulan negara-negara bulan sabit itu negara Islam itu. Dari Mekah kalau lihat di peta, kondisi peta itu bulan sabit. Itu negara-negara bulan sabit ini subur. Kalau umat Islam tenang, ini umat Islam bisa mengeksplor kekayaan alam, dan umat Islam bisa kaya. Umat Islam nggak boleh tenang, dipasehakeun seperti setan laknatullah mengganggu rumah tangga kita, tidak boleh tenang. Alah pirage salaki balik dipina pipi aya lipstik, perlu pasea henteu. Itu kalau suami kita simpan di hati. Kalau kita tetap menyimpan di hati kita hanya Allah, suami hanya sekedar kayak aksesoris kehidupan kita, suami di pipi aya lipstik lempeng itu. Kalau ada iman lebih besar di hati. Tapi kalau dia disimpan di hati dan iman kita kecil saja, saya yakin suami akan jadi masalah. Kemarin kan gini, kemarin ada yang ini saya lulus ujian, alhamdulillah. Lulus ujian naon dari Allah. Ceritanya ke madrasah kami ada yang wakaf sebelum pandemi buat perluasan lahan. Kan untuk membeli lahan teh pelan merenya butuh waktu, dan memang salah sayanya karena saya tidak berani berhadapan dengan LSM dan politik. Ulah launan lah, kita kerja laun gitu kan. Tapi insya Allah selesai kok. Dari dana wakaf itu saya sudah pakai sebagian, saya belikan lahan. Terus setelah saya belikan lahan, udah beres. Ini mau maju lagi susah lagi. Aduh, sampai yang ngewakafnya nanya sama saya, atau Ustaz Hasan, saya berhadapan dengan ini terus gitu. Saya perlihatkan estimasi dia dengan dana itu bisa dapat 2000 meter, saya sudah dapat 2000 meter, tapi harus lebih dan nawar kan. Terus gitu sampai akhirnya terjadilah kejadian pesantren kacau balau itu. Rupanya muncul kecurigaan pada benaknya si Gana, itu pesantren Padudi Damadani. Langsung dia telepon saya, Ustaz, boleh dong wakafnya saya tarik lagi. Gebeg, aduh, boleh, saya bilang lempeng tehnya. Tapi kan sudah dibeliin sebagian seperti yang Bapak tahu. Iya, tapi yang ada aja dulu lah, sisanya. Nanti kurangnya nyicil. Oh berarti harus semua kan balik lagi. Wallahu alam. Akhirnya saya bicara sama istri saya, tenang, Umi punya perhiasan. Oh ya udah, saya juga punya kendaraan, kita jual yuk. Qadarullah ngejualnya gampang. Udah aja semua ngejual gampang, saya tidak mengganggu perhiasan istri saya, dan saya kembalikan semua. Jumlahnya besar loh Bu, besar banget. Untuk bisa satu hari balik lagi teh hese. Dan qadarullah setelah saya berikan beres, hati teh hampa, nggak ada masalah gitu. Ente dipikir kunaonnya buat ditarik dia, kunaonnya ente atos we. Sudah aja, sudah dikembalikan. Akhirnya saya sujud syukur, nuhun ya Allah, Engkau berikan kepada saya hati yang sehat dan tenang, ikhlas. Akhirnya saya sampaikan sambil saya peluk kepada si bapak itu, nuhun ya sudah mempercayakan ini selama ini kepada saya. Saya sudah bisa kembalikan lagi, amanat selesai. Beres. Ya Allah, dan dia juga orang baik kok. Saya tahu dia orang baik banget, nget tambahan. Dan alhamdulillah enteng. Akhirnya istri saya bicara, Bapak lulus Pak, lulus tidak mempermasalahkan uang ratusan juta. Yang dikembalikan sekian ratus juta, sisanya yang sudah kepake sekian ratus juta, itu lumayan, itu mengganti. Jadi suka nggak suka saya harus membeli kan itu. Apa yang sudah saya beli itu dengan dana wakaf. Beres, tengah deg-deg, tengah rasa rugi, biasa weh. Teruas, untuk capek, untuk kehul enggak. Alhamdulillah ya Allah, meren ini yang disebut dunia tidak ada apa-apanya. Mungkin itu juga yang seperti itu juga yang disebut suami tidak ada apa-apanya. Pas kedenger suami nikah lagi, oh ya sudah tuh, mana tuh dia kenalkan? Hah? Adanya tuh. Sok naon, emang masalah suami buat lo? Enggak lah, nggak ada masalah sama sekali, kayak gemaot. Ya enggak? Dirawat, di berat-berat, nanti juga pergi dia, kenapa harus riweuh?
Kalau nggak dia, kita yang pergi, betul tuh. Terus naon riweuh sok? Masalah? Enggak lah, enggak. Rumah sekarang, oh ini rumah sudah bagus, kita bikin, wah kita rawat. Tiba-tiba digusur seperti Pak Nukman ya, rumahnya tiba-tiba digugat orang lain. Ya Allah, atos dan kayak dikantunkeun itu Pantura semuanya dikuasai oleh orang asing semua itu. Kalau kita jajan makan di rumah makan di Pantura dari mana ya, dari Bekasi lah, dari Bekasi Kerawang sampai ke Jawa Timur, makan aja di rumah makan itu bahasana teh siga di Hongkong itu negeri urang, negeri batur itu. Ya udah terserah, padahal itu hariwang kok ya, saya katakan enggak, tidak hariwang. Tidak hariwang. Kenapa? Engke mun ku tsunami. Terus kebetulan orangnya ada di situ. Terus sertifikat teker dibawa. Palid we geus beres. Bener tuh? Kenapa harus riweuh? Ya. Riweuh tuh? Enggak usah harus riweuh, dibawa enteng aja. Suami kawin deui. Terus istri nate ka pasar karena beca katabrak ikut truk, beres? Geus. Teu kudu jadi riweuh, diwakilan ikut truk. Kenapa kita harus meriweuhkan urusan dunia yang akan kita tinggalkan? Nah, sekarang ajakan saya bukan itu. Saya khawatir saja, saya banyak ngomong sama laki-laki nih di dalam khutbah Jumat saya. Bapak, beranikah Bapak marah membelalakan mata kepada istri? Kerung sih Bapak teh. Ibu pernah mempertaruhkan nyawa melahirkan anak, jihad. Dia mujahidah. Untuk apa mempertaruhkan nyawa melahirkan anak? Untuk kebahagiaan Bapak. Dia pertaruhkan nyawa untuk kebahagiaan Bapak agar Bapak jadi Bapak. Sekarang Bapak berani nggak mempertaruhkan nyawa untuk kebahagiaan ibu? Cari cinta. Oh, ada orangnya tewaninya. Iya, diam aja. Hati-hati. Biarkan kita dijajah oleh kaum wanita kan, karena dia sudah mempertaruhkan nyawa untuk kita. Kan umumnya laki-laki manusia terjajah ini. Ya. Dah iya atuh sok. Pagi-pagi sampai sore cari uang, terus sudah beres kasihin ke istri. Terus sudah gitu teh carekan ke istri, rieu teh. Ya. Laki-laki omat jangan pernah banyak marah, ini yang muda-muda ya. Jangan pernah marah sama anak titip. Kenapa? Ada masa terberat yang akan anak lalui yang kita harus ikut campur. Kemarin ada pasangan suami istri baik sih, kan gampang marah juga biasa gitu ke anaknya gitu kan. Terus anaknya tuh pacaran sama non muslim, terus niat mereka mau nikah dan anaknya mau pindah agama, ibunya mau marah nggak dianggap dan nggak biasa, bapaknya mau marah tadi dianggap udah biasa. Coba kalau dari dulu tidak pernah marah, pada saat melotot seetik kan nurut pasti. Teteh enggak apa, oh pasti nurut. Tapi karena udah biasa, nggak biasa. Kalau anak biasa bermain dengan api, saya yakin api sudah tidak panas lagi buat dia kan itu. Jangan marah, jangan marahi suami. Kalem. Ada masa yang paling penting untuk kita melotot. Pas giliran suami ngalag-lag hulu batur, kakara melotot. Ya kan? Itu baru melotot. Ini mah jangan dulu lah, jangan dulu. Ya kan? Jangan dulu. Tahan, itu penting. Marah itu disimpan saja. Saya dengan istri saya jaga itu. Sampai hari ini anak saya sudah pada nikah, sudah punya cucu, masih belum marah. Ada saat kita butuh. Bukan marah di tengah lemah, mungkin nanti kita cukup membelalakan mata pada saat sangat penting, dia langsung ikut kepada kita. Teteh, enggak, nurut. Ulah, nurut. Tapi kalau mungkin suatu saat sangat penting kita marah, apa kata anak kita? Kurang tarik. Nah, kan bahaya itu. Bahaya kalau disebut kurang tarik ke barudak hayo. Iya kan? Itu. Itu dianggap, hati-hati itu. Kita nganggap marah kita tuh bisa menyelesaikan masalah, enggak. Padahal kita sedang merubuhkan wibawa kita di masa yang akan datang. Dengan marah kita hari ini, wibawa kita hancur sekarang. Dan kita tidak akan pernah punya wibawa lagi di hadapan anak-anak. Nah, alah suami salah saeuti pulang malam tong diamak tong diantep kan. Pulang malam alhamdulillah balik keneh, beres kan. Pulangna subuh alhamdulillah masih pulang. Kan ada yang pergi ke majelis taklim, Ustaz, saya teh mau ke pengajian tapi teman bilang, ulah sia corona ke kumaha mun tepal. Saya teh jadi marah sama dia teh. Enggak usah marah.
gabruk nu kitu mah nuhun teteh tos ngemutan, insya Allah saya sehat, teteh meni perhatian kepada kesehatan saya, enak meureun asa teu kudu amak. Betul. Suami nikah lagi perlu amak, peluk, nuhun sayang, betul-betul mengukur dan menguji kesabaran saya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pahala untuk kita ya. Mudah-mudahan ini berkah membuat saya makin taat kepada Allah. Maafkan saya kalau saya tidak lagi mencintai papa tapi mencintai Allah. Guys, juara tuh. Ada gara-gara begitu istri teh sampai bicara, tidak Ustaz, udah bu nggak usah cerai, jangan cerai. Tapi udah nggak ada cinta Ustaz, jangan cerai, tumbuhkan lagi cintanya. Sudah pecah hati saya berkeping Ustaz. Karena dia bahasanya puitis, saya jawab dengan bahasa puitis juga kan. Kumpulkan lagi kepingan hati itu, susun lagi seperti kita menyusun puzzle, ya kan? Susun lagi seperti kita menyusun puzzle. Tidak akan sempurna, tapi insya Allah kita akan bahagia. Ya mah garasi bocor, rubuhkeun rumahna. Garasi bocor, jual rumahna pindah. Jangan garasi bocor, beresan garasina. Teu beres-beres, bubukeun garasina, bangun lagi, rumahnya tetap. Itu atuh. Sakit gigi, tek leher. Kan siga gitunya. Asa teu bener. Gitu. Allah akan menguji kita. Selalu Allah, supaya kita tidak diuji. Anak-anak yang tidak berprestasi itu ujian setiap tahun kan, naik kelas yang tidak berprestasi. Ada anak yang berprestasi tanpa ujian, dia dari kelas 1 langsung kelas 3. Nah, namanya akselerasi ya. Anak yang kena akselerasi tanpa ujian dari kelas 3 langsung kelas 5. Kelas 5 langsung ujian, langsung SMP langsung ujian. Itu akselerasi. Orokene sudah sarjana. Ada yang akselerasi. Ibu pengen yang diuji setiap tahun, pengen yang akselerasi. Yang akselerasi, yang langsung loncat-loncat jadi ahli surga. Gitu. Tidak usah melalui ujian. Caranya biarkan dunia ini keluar dari tubuh kita. Di tubuh kita hanya ada Allah saja. Eta ini raos bahasa teh. Biarkan dunia ini kita tatap, kita nikmati, teu kudu boga. Itu bumi saya pisan nih Ageng. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat isinya. Beres. Doakan semua orang, maka malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan ibu itu dapat rezeki. Dia tidak minta, tapi malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Satu yang tidak pernah saya doakan, mudah-mudahan sing kawin misalnya. Oke, malaikat ngedoakan orang. Mudah-mudahan si bapak itu sing kawin deui. Nanti malaikat amin buat Dudi juga. Atuh orang riweuh. Nanti kawin juga. Aduh, bahaya. Yang itu nggak pernah. Yang lain saya doakan, yang itu henteu. Berat. Sebab saya sudah cukup puas dengan yang di rumah itu aja. Saya sudah cukup bahagia dengan yang ada di rumah. Di rumah yang ini sama yang itu masih kene umum geus keprok. Enggak lah, satu lah. Dan saya sudah mulai berbincang dengan istri saya. Umi, panjang sudah rumah tangga kita 39 tahun. Iya Pak, kita tinggal pulang nih, anak sudah selesai semua. Kita antar sekarang cucu dengan baik. Sebentar lagi kita akan renta nih. Kita akan pulang, mudah-mudahan kita akan pulang tetap dalam keadaan kompak ibadah seperti ini. Kata istri saya, siapalah, aduh, gayanya si Ganu gaya. Iya, belum tentu juga ya apa yang saya lakukan belum tentu juga diterima oleh Allah kan. Kita terus berlindung kepada Allah. Saya malu oleh Mang Oded, kemarin beliau mendidik anaknya 7 jadi hafidz Quran. Subhanallah. Beliau tidak pernah melepas tahajud dan saya hari ini masih berkabung. Tadi saya di jalan sedikit nangis, Mang Oded. Orang mahayang siga kitu teh, nah ari Mang Oded ti heula. Iya, saya ingin meninggal seperti itu. Mau naik mimbar pas berdiri beres sholat tahiyatul masjid, gubrak, aduh, raos pisan. Istrinya sukses itu, mendampingi suami yang soleh. Ada kan istri yang mana yang ngungkut janggot segala. Istri nu protes karena janggot, padahal kan sunnah Rasul ya. Pajero pasukan jelema jenggot Rasul ya.
Ada itu istri yang tidak mendukung suami, janggot geteknya. Ya teh, istri yang tidak mendukung jihad suami. Mang Oded mah didukung oleh istrinya, luar biasa itu. Ya, tidak sih dosa cek malaikat ngurangan pahala. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu apabila ada orang melarang orang lain ibadah? Ibadah masang janggot, dicarekan. Kira-kira siapa dia? Musuh Islam. Tah, engke mah bilang sama suami, "Mangga janggotan." Ngan ulah hilap pun panjang diuntun, meh tong maka ditu ka dia. Ya enggak usah panjang-panjang teuing lah ya. Nah, hadirin, akhirnya kita akan pulang. Siapkan kepulangan kita. Coba di arah ruih atau tidak harus yang tua. Saya mungkin ibu ya, diantara kita yang sudah berusia di atas angka saya 42. Meni sirik 42 tapi jalan udah mulai pelan-pelan teh. Asa 42 palsu. Tenan naon lah. Saya 40, di usia saya ke atas. Ini kita sudah berada di jajaran paling depan untuk pulang. Iya kan? Sudah tidak lagi di jajaran belakang. Kita sudah di jajar paling depan. Saya sudah mulai menghabiskan harta saya. Bukan dijajankan buat anak, menantu, madrasah, para ustadz, semua. Alhamdulillah ini guru-guru karyawan di pesantren kami semuanya sudah saya berangkatkan umroh. Padahal sekolah gratis. Saya cari uangnya buat kalian umroh. Nggak apa-apa, tenaga saya dipakai seperti itu. Nggak tahu itu ke surga mau nggak ngerti saya. Masih berjuang terus, acan pelung pan. Nanti kalau sudah mulai ngagaleong kernya pengan Quran, kubrak. Oh, Dudi husnul khotimah. Acan oke teh. Ketika memegang Quran saya meninggal, belum tentu siapa tahu nyari Quran teh nyari ayat yang diperlukan, ya, bukan untuk taat. Cok Ustad cenah mun hayang menang rezeki baca surat anu ayat sekian, pas saya nyari itu lagi mau buat baca Quran atau buat nyari rezeki. Hal lain baca Quran, tidak husnul khotimah itu. Ada imam nih hafid Quran. Jadi imam, saya jadi makmum. Oh, salatna panjang. Rakaat pertama Ali Imran. Rakaat kedua Al-Maidah. Edeun pan panjang tah. Pas sujud lama atuh. Saya ikut sujud di belakangnya ngutruk. Sujud lila-lila teuing ngabong ngapal Quran dasar. Maneh ngora kene urang mah pan geus kolot. Rieut. Wah, terus ngutruk, terus maot. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Itu ngutruk khotimah itu meskipun dalam keadaan sujud. Karena itu kalau jadi imam ya ulah panjang teuing lah. Kalau pengen panjang tahajud aja mulai isya selesai subuh tak bisa. Iya. Itu. Jadi hadirin, kita akan pulang. Kita sudah berada di jajaran depan. Sing bager sareng besan. Besan harus bersahabat. Besan harus jadi sahabat saya supaya anak saya nggak repot ngurus kami orang tua pada saat kami renta. Nanti teh saya dan besan di satu rumah keun dan geus karolot. Supaya anak saya teriweuh ngurusna da ngariung. Sepakat? Iya, karunya anak satu di buah batu, satu di dago pakar, pan jauh teh. Nanti anak riweuh, nu itu batuk, nu ieu batuk teureun-eureun cek budak teh urang ka mana heula. Jadi garelut pan anak-anak. Coba mun ngariung mah ya, batuk ngajajar, mulai 1 2 3. Beres meureun ngariung mah. Batuk bersamanya. Teu kudu jadi riweuh. Gitu ta. Kita sering egois ya sebagai kita. Saya mulai dengan besan kompak, mulai dengan besan kita bisnis bareng, bukan untuk untung, untuk membangun kompak. Minantu dipikanya nggak apa-apa, menantu makan saja tidak ikut masak, nggak apa-apa, minantu makan saja tidak ikut cuci piring, tenan naon. Saya bilang kepada istri saya, Umi, eta uni tuang we unggul, mohon. Eta piring kotorna dikadinyakeun. Udah aja, ya udah. Umi teu kesel teh. Keun Pak, urang pikanya engke hiji waktu aranjeuna mikanya urang. Pasti. Pikanya sekarang. Suatu saat ketika kita renta, mereka yang akan sayang sama kita.
Sok aya mun jadi minantu pika sabeuleun pan kaasik meureun. Istri saya meninggal, anak saya meninggal, meureun saya teh nebeng di minantu meureun. Iya kan? Terus sayanya pika sabeuleun. Terus saya haus. Hayang inum. Meureun kitu bahasana teh nya. Hayang inum. Apa kata minantu di kamarna? Uyup balong. Kan berat itu. Coba leung mun uyup akuarium, ya uyup balong. Pas kemudian kejebur, aduh, help, siga dina film komik, help, gitu itu bisa hanyat, pan berat meureun. Jangan pika sabeuleun buat minantu, besok lusa apalagi membuat anak kita bercerai, terus kita punya menantu baru, nanti akan dilihat oleh Allah dan Allah pun akan memberikan kepada kita kondisi pembalasan untuk kelakuan kita hari ini. Hati-hati. Minantu kalau pika sabeuleun bahasa kita apa? Didikeun. Dia lahan untuk kita didik, mudah-mudahan sukses. Kan gitu, bese. Da urang teh sudah berada di jajaran depan untuk pulang kepada Allah. Pas udah masuk gerbang kematian, sakit berat. Kita sudah bahagia kan? Karena sakit berat membuat kita bahagia. Karena ada ampunan dari Allah. Nuhun ya Allah, saya diampuni olehmu. Nu di absen deh yang belakang, yang namanya susah disebutnya gini. Sahabat barudak ayeuna saha namanya? Pan baheula mah pondok, Dadang, Asep, Adang kan itu. Ari barudak ayeuna pan hese nulis. Dipanggil mereka. Orang tengah nolok. Nah kenapa yang muda-muda yang dipanggil, kenapa saya belum dipanggil? Tenang, ada saatnya. Da bakal atuh uih teh. Karena itu siapkan ya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sering sekali menyampaikan ini karena saya harus siap-siap pulang. Saya sering berdoa mudah-mudahan kita husnul khotimah tanpa hisab nantinya, karena saya harus siap pulang. Semakin sering saya mengucapkan itu mudah-mudahan jadi doa. Yang duluan Mang Odet, aduh saya masih butuh dia, sementara dia kan gak butuh saya. Kan mending orang nu mautnya daripada saya. Bener tuh. Kan kita masih butuh dia. Dan luar biasa warga Bandung bangga punya pemimpin ahli surga. Buan bangga kita. Coba dari warga lain, warga ini bangga karena pemimpinnya di penjara. Itu rame. Nah, itu. Apa yang harus kita siapkan? Biasakan, kuatkan, istiqomahkan, mengusir godaan setan setiap hari. Hari ini ada 5 godaan setan, kita harus menang 5 anak-anak. Ibu punya rumah 2 bu, berikan kepada anak-anak, tapi anak-anak sudah punya, wakafkan 1, beres. Atau hadiahkan. Banyak ustad yang gak punya rumah. Ustad kadi tos gaduh bumi tacan, abdi gaduh bumi. Maksud ibu, tuh di Jalan Dago pakai kanggo ustad tah sertifikatna ageng alit bumina 2000 meter. Tongka go kari ngalamun. Pira ngalamun mun uluh. Ngalamun mah gampang atuh. Iya, belanyang. Buat apa ibu rumah yang 1000 meter itu? Buat apa rumah yang 300 meter itu? Saya menjual itu saya menjual itu di Buah Batu. Saya ada tanah kosong, nyelap di antara rumah dan rumah karena sudah penuh. Jual lah, jeung naon itu? Kuburan moal di dieu. Ya saya sudah punya kapling makam di belakang rumah saya. Jadi saya kalau meninggal bisa jalan sendiri, dekat. Ini artinya tuh kudu make ambulan gitu tuh. Udah ada, tenang. Jadi kalau saya meninggal prosesnya pasti cepat, mandikan, makamkan, cepat pasti karena dekat kuburannya, kehalang beberapa rumah aja. Enggak. Hah? Gerolong kene langsung gerong guruk makam dus beres. Saya sudah, insya Allah saya siapkan meskipun saya selalu tidak siap, tapi saya siapkan. Kita rumah diumumkan di Instagram, dijual tanah 180 meter persegi tengah kota Buah Batu, nggak ada yang komentar. Tapi ada anak muda datang,
Di mana Pak itu lokasinya? Ayo ketemuan. Ketemu. Waduh, ini lokasi bagus Pak. Bagus lah. Menang nimu harita. Dijual berapa Pak? Jangan nanya dijual berapa, ente beraninya berapa? Wah, di sini mahal Pak. Mana istri? Itu di mobil. Mana anak? Itu di mobil. Bawa ke sini atau ketemu. Udah dilihat saroleh ketinggalin teh. Kamu tuh ya, ini keluarga bahagia banget ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Pak Haji datang apalin. Alhamdulillah Pak Haji. Istri saya juga penghafal Quran, dia baru hafal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah mau ke Ali Imran. Oh, hafid juga. Ya, mudah-mudahan. Oke. Kembali lagi ke tanah, saya bilang, ini mau dibeli berapa? Tahu Pak Haji pada ngical sabar? Enggak. Saya pengen nanya, Anda punya uang di tabungan berapa? Ada M-bankingnya? Enggak ada. Coba buka M-bankingnya, ningali saldona. Dia punya 3 M-banking dia, dilihat saldonya. Kumpulkan tiluan anak. Sisakan masing-masing 3 juta. Kasihin sama saya. Serius Pak Haji, serius. Enggak usah pakai kredit ke bank. Hutang katanya. Saya jual dengan setengah harga yang biasa laku di situ. Pak Haji serius nggak sing solehnya itu bawa istri ke surga. Naon di payahan ayeuna? Ulah. Mani ke surga kan di payahan ayeuna. Ulah. Maksudnya tuntun supaya ke surga. Ulah di payahan wayaki can waktuna. Itu. Akhirnya diberi ke saya, tengok lagi dia. Rumahnya sudah jadi dan kelihatan anak-anak main di depan karena ngomplek ya. Main di depan, saya berhenti di situ. Pak Haji Damang, ternyata Pak Haji teh ada di YouTube ya, sedikit gaul nyum, gaul itu. Alhamdulillah, titip ya. Ini hadiah dari saya buat kalian. Jadilah rumah tangga pasangan yang luar biasa, sehingga saya selalu mendapatkan pahala dari rumah tangga kalian. Terus dari hasil penjualan itu saya bikin mau renovasi madrasah, beres. Sudah tidak ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Aman Pan? Sok yang naon ibu gaduh kebon, gaduh sawah, ayo. Keket teh ditanya, eta kebon dipake naon? Ku malaikat ayo. Eta sawah sok dileg-leg tara. Oh. Eta manfaat henteu. Berat. Saya juga takut punya istri 4. Eta dikumahakeun opat. Tos wae hiji, kunaon ngan hiji wae didangdanan. Wah bagus, kan hiji ge geulis asal dimodalan, bener tuh? Modalan. Umi, hari ini menunya army look. Umi kudu siga tentara. Iya, pakai loreng pan beres, gonta-ganti. Hari ini Umi kudu siga orang Sunda, pakai Sunda Siger, beres. Supaya kita agak sedikit fresh, agak sedikit segar, hayu orang reuni. Udah reuni. Istri saya pakai seragam SMA, saya pakai seragam SMA. Reuni duaan, bener tuh. Makannya di kebun duaan. Beres. Asal reuni, angkat ke kebunna karena motor duaan, dibonceng. Iya. Ngegandong ransel, aduh cocok. Kebetulan istri saya tidak simpel. Untuk sing pelendung tuh jadi aman. Aman. Pakai seragam SMA cocok kene. Tuh hese Pan, bikin hidup segar tuh susah nggak sih? Nggak usah jauh-jauh piknik ke Pangandaran, tsunami lah nggak. Terus kita bikin indah di rumah saja. Bikin seger di rumah saja. Usahakan suami selalu segar Bu oleh hiburan-hiburan yang kita sampaikan. Tuh hese. Dulu suami sukanya apa? Ibu nyanyi Bu. Pan baheula mah Indonesia enakeun, ayeuna mah Indonesia. Tanah airku. Teu naon hibur. Da bapakna ge cepilna geus ngagaleong kalem. Kita suaranya ngagaleong, si bapak cepilna ngagaleong. Naon kira-kira cek bapak? Aduh, meuni merdu keneh. Indah. Enggak usah kecil hati lah ya. Dibikin indah ya Bu ya. Saya isi rumah saya di usia ini sudah tidak lagi serius Pak, punten. Di rumah sudah tidak serius Pak. Kenapa? Saya sudah bikin jadi rumah canda, ada capek tuh kakolot serius ya ayo. Karena sudah merdeka, sudah tidak butuh makan, tidak banyak kan, sudah merdeka kan. Tontonan sudah tidak banyak, merdeka kan, tidak dijajah lagi oleh sinetron. Pan baheula mah aya nu dijarajah ku film Korea.
saya sudah menjadi pasangan indah. Apa kata anak-anak? Aku nggak pernah mau nonton film, nonton sinetron, film Korea. Kenapa? Umi sama bapak sudah jadi artis yang luar biasa. Yeay. Daripada konon mana nonton film Korea, daripada ningali si emak. Udah gitu. Kitanya yang jadi artis buat mereka sehingga mereka nonton kita. Dan kita jadi teladan untuk mereka sehingga mereka niru kita, bukan niru si Tomingse. Betul itu. Siapkan ya, oke. Tepis godaan setan yang pertama tadi, terus berlindung auzubillahi minasyaitonirrajim setiap saat, istighfar setiap saat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus kita ucapkan sareupna. Sebelum tidur, lagi diem, lagi whatsappan sama teman, ucap terus, nggak ada masalah kok. Sambil berlindung terus, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada berita yang dikasirikeun orang, teman dapat rezeki, ada teman dapat warisan, jual, ada orang tuanya jual rumah, terus dapat warisan nanti asa-asa 20 miliar. Alah saya menang duit meni gede, kene urusan manehna, orang mana orang banyak. Jeung ngodokan saku batur. Urang mah urang. Pan ada ya nu kitunya. Teman dapat warisan gede, urang nu jangar. Teman dapat warisan gede, urang nu setruk. Teu puguh. Nya sateu rame hirup teh. Tuh. Dibikin asik aja lah. Tuh. Tepis godaan setan. Suami datang ke rumah, serenteng amuk-amukan, kita tunduk saja. Dengar apa yang diucapkan. Mudah-mudahan jadi ibadah. Kita masak, ternyata suami tidak mau makan masakan kita, alhamdulillah. Kita sudah beribadah, beres, bade kaanggo bade henteu. Kita tanya sama suami, selera suami seperti apa dalam pakaian, sok kita pakai, mudah-mudahan jadi ibadah. Suami resep jalan ke gunung, hiking, sok atuh kita juga pakai pakaian yang sega nu kitu gitu nu pantes, pakai training. Di rumah teh ulah ieu mah suami resep hiking ari ibu ayo we make kabaya satu pantas teu cocok ya kan, pokoknya anu cocok lah. Bapak ayo ngoprek motor besarnya, sok atuh ibu sing pantes pakai pakaiannya. Kondisi rumah juga spray tempat tidur gambar bengkel, aya onderdil, aya obeng naon dina gambar spray teh gitu. Jadi suami teh betah asa tidur di bengkel atuh. Kan gitu ya, dibuat kita aja sampai pokoknya mah urang mah gini Bu, kita ikrarkan untuk melayani suami karena Allah, siap. Tapi kalau tidak ada suami, kita perlakukan anak, menantu, cucu karena Allah, bukan karena kita. Kita bahagiakan mereka. Tuh, udah. Datang Incu, adek teteh sini duduk, nenek punya uang nih buat kamu jajan, udah asik nenek, terima kasih, biarkan mereka bahagia. Sampai suatu saat ketika anak kita bahagia, cucu kita bahagia, kita meninggal dunia, mudah-mudahan mereka soleh karena kita selalu meminta sing solehnya gitu kan, selalu minta seperti itu sing solehnya. Nenek meninggal, cucu kita berdoa. Apa doanya? Robbik firli wali walidayya dan seterusnya. Terus diijabah oleh Allah. Pas sudah diijabah oleh Allah, diampuni tidak dosa kita? Kalau sudah diampuni, kira-kira masuk surga nggak kita? Dihisab lagi nggak? Enggak, ada, udah diampuni. Satu aja cucu kita berdoa itu, atau menantu kunyaahnya anak ke orang. Saking sayangnya minantu kepada kita, san ge hurung geus teu nanan teh mangga baca mana teh suruh. Satu aja dari menantu kita, dari 16 menantu kita yang diijabah, kira-kira kita masuk surga nggak? Sing bager. Mungkin satu saat menantu kita berdoa untuk kita yang sudah meninggal, ya Allah, si mama ya Allah, aku kangen ya Allah. Kabayang tuh, sono kawa mitoha, Robbik firli wali walidayya, tas diijabah, surga udah.
Sing bager kepada anak, menantu, cucu, tetangga, sawe. Kenapa? Supaya ada doa dari salah satu hati mereka. Mudah-mudahan semua. Iya kan? Kalau sudah didoakan ke surga mah, tos aman. Kita udah wah di padang di mana di alam barzah, semuanya nyesal, capek, rudet, tiba-tiba ces ada satu tetes air doa, ces kepada kita. Terus doana Rabbik firli wali walidaya, spesifik tidak ampunan apa dari Allah? Atas dosa yang mana? Spesifik tidak? Tidak, umum kan? Berarti semua dosa kecuali musyrik. Karena itu jangan musyrik, Bu. Supaya doa itu diijabah. Ya Allah, abdi gaduh ibu cerewet, mudah-mudahan kau ampuni cerewet da eta naungkul. Abdi gaduh bapak pedit, ya Allah mudah-mudahan kau maafkan peditnya eta naungkul, pan teu rame. Semua gitu ya. Sok sing balalager sama semua itu bager itu bagian daripada menepis godaan setan, karena setan akan sulit mengganggu orang yang baik. Sing bager istighfar terus, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah terus, auzubillahi minasyaitonirrajim terus, dan baik terus. Mayar parkir teu kudu molotot sajewang we, ada berapa kita berikan. Pang sulan teu kudu. Sing ka surga, amin. Kan gitu. Mulai biasakan belanja di warung tetangga ulah nawar, mun nawar naik. Biasakan, pasti diganti oleh Allah rezekina. Mak, teh sabaraha eta kangkung? Awis ce ayeuna mah. Oh, sabaraha ayeuna? 10.000. Uluh. Bisa nyieun aku 10.000. Tah, 20.000. Nah, gitu. Insya Allah, Allah tidak akan memiskinkan kita, pasti itu. Saya sudah biasa, bahkan saya belanja untuk konsumsi anak di asrama pun saya naik, Bu. Eta biasa berapa eta? Ini 350 loh. Bisa gitu nyian ngaletik-letik itu sekedar beas. Sekedar non padi gitu. Ya, mau buatan Allah. Ah, buatan Allah itu. Buatan Allah mah kudu 400 atuh. Tah, da buatan Allah kan itu. Kita buatan Allah wani nawar. Berani kita nawar kepada buatan Allah? Asanate nya kacida buatan Allah ditawar. Bahkan saya menatap istri yang buatan Allah, menguapnya dirawat oleh Allah, ngicepna Allah yang merawat, nguliatna Allah yang ngatur, demun teu diatur ku Allah menguliat moal balik deui eta. Alah ngajenghak. Coba eta kunaon tiasa balik deui ku Allah diatur nya. Hitutna diatur ku Allah, cerewetna Allah nu ngatur. Boleh saya molotot sama istri saya? Enggak lah, dia buatan Allah, dia disayang oleh Allah, kenapa saya tidak sayang? Ya enggak? Terus kalau istrinya berbuat salah, antepkeun we. Tinggal ngasih tahu salah atau maunya moekeun baju dina mobil batur. Misalnya. Cukup ngasih ketahu gitu aja. Udah kabawa kabur ke batur. Beres. Tidak susah ya hidup ternyata ya, gampang. Terus ternyata Incu main-main dengan cincin ibu yang berlian. Teteh itu cincin nenek. Iya nenek pinjam bentar. Pas ditanya, teteh mana cincinnya? Hilang nenek dijual. Oh ya udah, yuk besok nanti beli lagi aja. Beres. Masalah tuh teteh berlian. Teteh 25 juta Ustad, mahal mana jeung mental Incu? Mana sih dasar anak jelema? Sumpah serapah. Janganlah, jangan ada seperti itu. Nggak usah ada marah lagi. Supaya tong dicook ku Incu, simpen sing tarapti. Kunaon Incu nyoo da urang teu nyimpen tak nyimpen teu tarapti, kan kita tidak benar nyimpennya. Jadi nu salah nini Incu. Nini, beres. Ada kemana remote TV nggak tahu. Tadi aku main mobil-mobilan, aku lempar palid aja. Salah tuh remote cul di mana wae kan itu ya. Yang salah kita lah, salah nyimpen. Gitu. Teh suami ku batur, salah tuh ku orang diantepkeun, diculkeun. Orang lain tuh merayu suami dengan baju yang bagus, dengan tampilan yang cantik. Aku orang diantep, hanya atuh. Kaditu mengkol sing lucu mata ke iro
Aya deui hampir terlupakan itu. Sing geulis. Mama belakangan mama setelah pengajian Degar mana meni lucu gini. Cek Ustad, bisi bapak aya nu mincut. Bisi bapak tertarik sama yang lucu di sana, mama membuat berjuang lah. Insya Allah. Supaya apa? Supaya papa tentram ibadahnya. Ulah kaganggu ku jurig nu aya di ditu. Iya kan? Bukan takut kehilangan papa enggak, tapi mama takut papa ke neraka. Gara-gara mama selordeh. Ya kan? Sembarangan nyikat gigi tara. Kelek mulek. Maaf ya mama, papa, mama nggak pernah pakai parfum kalau keluar rumah. Insya Allah sekarang tidur mama mau sengit lain nama insya Allah. Supaya papa nggak tidur sama yang wangi yang lain, sama mama aja. Tapi maaf, punten pak, 2 jam 3 jam pudar itu parfum teh hilang. Udah kelek lebih kuat daripada parfum. Dikasih atuh resep khusus Hegar Mana 10 coet nangka dianggo ngarendos daun kemangi set sing lemes uratnya buang, tinggal daunnya pakai air pakai garam dikit lemes terapkeun kelek hilang bau kelek ganti bau surawu. Iya mending asa tidur beres makan karedok daripada asa tidur di sisi Gunung Galunggung. Bener tuh. Pokoknya sing sengit, sing menarik. Untuk apa ibu cantik di rumah? Bukan menepis godaan setan supaya setan tidak merangsak perasaan si bapak. Ibu jangan nganggap enteng bu. Bapak teh godaannya berat bu. Keur nyetir ngaliwat bari ngicep, tring alah. Woi, neng, pan bahaya. Mun aya nu ngaliwat kitu bari mentas, tring ada. Kira-kira rudet tuh si Akang. Keur di bumi rudet. Tapi istri nggak pernah marah, nggak pernah apa, baik-baik saja. Bukan hanya itu, lengkap keindahannya. Masaknya bagus, menyajikan masakan di meja makan yang cantik. Ieu mah sangu di dieu, angun di meja itu, kurupuk di ditu, cai di garasi, sendok nawe di gudang. Wah, burber atuh bapak aja. Kira-kira mending ke restoran, mending jeung ibu. Terus di restoran yang melayaninya, selamat siang, selamat makan, terima kasih, neng sini lagi, ya. Selamat jalan bapak, kami tunggu lagi untuk makan siang berikutnya. Indah tuh, hari ya mah langsung wadahan, hakan, gitu tuh hari istrina preman mah. Janganlah, pokoknya sing lucu, sing gelis, siap ya bu ya. Berapapun usia tapi dan abdi mah geus kolot Ustad. Hei, kolot teh cek incu. Da cek babaturan sakelas nama lucu keneh. Bener tuh? Betul kan? Kata teman sekelas makan kita teh dulu ada reuni SMA Tasik gitu. Itu kakak angkatannya Cempet pasti. Udah sepuh pisan. Diem di rumahnya teh si Nini di rumah dia reunina teh. Diem bari neken kana tateken. Datang aki-aki jeung incuna ditungtun. Terus menghadap ke sini nih eta, saya di sebelah sini nih itu. Alah nyai mau nih gelis keneh ternyata. Saya sebagai anak muda nanya, alas ya eta naon alaeunana? Ini gelis keneh nyai. Si ibuna teh bari rada torek teh. Naon deh. Indah tuh. Cantik cek babaturan sakelas mah. Sok da ibu ge ari reuni ningali teman-teman asa karara resep keneh nya. Da eta teh cek incuna mah geus kolot pisan. Itu. Jadi tenang bu, tenang. Ibu masih cantik lah cek batur sakelas. Dah, yang pertama apa? Tepis godaan setan. Suami kita jangan tergoda, kita juga jangan tergoda. Usahakan di rumah nyaman, indah, meskipun sangat sederhana, bersih itu indah. Bahasa yang bagus, ibu pakai pakaian ulah baju nu kamari dipakai deui seuseuh nu kamari mah. Daster nepikeun bau nage geus teu pararuguh. Sengit sih kan, sengit naonnya. Dari taya anak beurit naik langsung ngagubrak, pingsan.
Anak murid nerekel kena daster ibu langsung ngagobrak kita pingsan. Kumbah bikin yang baru. Asli ibu ini beteh, jangan sampai bapak sedang tidur ngalamun lain-lain. Sepakat ya? Udah. Satu. Kedua, setelah kita tepis godaan setan, kita harus jadi pemenang. Kalau sekarang ada 5 godaan, insya Allah saya menang 5-limanya. Kalau tidak 5, 4 lah. Kalau tidak 4, 3. Mual eleh pokoknya mah. Mual oleh ku setan. Saya sudah mulai sukses menghadapi godaan setan. Ainu gelis ngecepan jurik. Sudah mulai itu. Aduh, jurigna edun lucu. Tapi tetap saya bilang itu jurik. Ustaz, boleh minta nomor WhatsApp? Mangga, saya kasih nomor WhatsApp saya. Tapi ketika dia WhatsApp saya, Ustaz, saya Ibu Anu. Oh ya, alhamdulillah, nuhun. Tapi tidak pernah saya kasih nama itu, kecuali yang sangat dekat saja. Saya kasih label aja W15 atau Z30. Sudah, jadi objektif nama teh tidak apa namanya, tidak diware-ware ini mentang-mentang dekat pelayanan lebih kepada yang jauh, padahal sama kan semua. Dan salah satu kelebihan Mang Oded buat saya apa coba? Tidak ada WhatsApp saya, tidak ada broadcast saya yang tidak dia komentari, semuanya dikomentari. Dan dibaca deh, bukan hanya komentar. Saat ira rausan teh kieu nya, kumaha pemikir mengeluarkan pendapat, itu kan indah. Iya kan? Jadi tidak, Aino Gelis ngasih nomor sama saya save, saya bagi broadcast tapi tidak saya sebut namanya. Atas itu. Kemarin mah ada yang sekolah, pemilik sekolahnya teh meninggal, tinggal si ibunya ya, di Jawa Barat bagian timur. Si ibunya masih muda, diundang saya, Ustaz, abang ke sekolah ya sudah, saya tengok kan sekalian pengajian di daerah situ. Oh bagus, sekolahnya mewah bu, lega. Sekarang suami saya sudah meninggal. Sumping sepuhna orang tuanya, datang juga orang tua almarhum Ariung sama anak almarhum ngumpul, dan mereka meminta saya menggantikan posisi si bapak almarhum. Sebagai apa saya tanya? Sebagai apa saya? Sebagai suami saya. Ya, atuh kitu mariweuh iroh mau ngamung. Dua. Riwat lucu ku sabab lucu mata kerudet jauh tina wirid. Kalimat yang keluar paling alhamdulillah hungkul. Tapi mun teu lucu untuk para guru pajeng cerewet pan nya aya istighfarna, meureunnya komplit astagfirullah subhanallah la ilaha illallah. Ya boga pamajikan saleh di kolong lonjong. Masya Allah meureun keluar kalimat thayyibah semua. Jadi mendapat istri yang kedua mending nu lucu mending nutup para ruguh. Nutup para ruguh mereka keluar kalimat-kalimat thayyibah. Gitu. Akhirnya saya ikut gurus di sekolah itu, alhamdulillah. Tidak sebagai menggantikan posisi almarhum. Kebetulan almarhum si bapak itu sahabat saya. Mari kita tepis godaan setan. Yang kedua, setelah kita tepis menang melawan godaan setan, insya Allah pada akhir hayat nanti setan akan menyerang kita berbatalion-batalion dan kita akan menjadi pemenang. Naon cek setan? Eta goda Dudi, nggak mau ah. Biasa nage eleh, tahan itunya. Eta goda Dudi rek maot. Enggak, saya udah biasa ngegoda dia, biasa kalah. Ini mau nyerek ngegoda dia kumadinya lah. Beres. Orang yang meninggal tabrakan surga. Kalau muslim tidak ada kemusyrikan. Vanessa mungkin husnul khotimah. Tapi dia udah menghina Islam. Kita tidak tahu dia sudah istighfar. Allahu alam. Kunaon eta Vanessa kumaha teh digoda? Cek raja setan ke anak buahna. Kumaha rek ngagoda ngebut teu ka udagu. Mobilnya ngejebret. Itu teka udah enggak lah, udah memang yang jatuh dari kapal ya, Lion Air, maut semua sepanjang muslim dan tidak ada kemusyrikan, magfirah dari Allah. Itu jadi tenang. Kemarin yang kena COVID meninggal syahid. Sebetulnya yang harus bersyukur tuh kita yang tidak pernah kena COVID. Mereka yang kena COVID itu mendapat ampunan dari Allah. Yang meninggal syahid itu. Syahid itu masuk surga. Hari orang tidak kena. Dapat ampunan tidak? Tidak. Jadi mending kena mending teu. Terus orang teu maut. Kan belum tentu masuk surga. Jadi mending maut mending teu. Nah, kita bingung kan?
Cik, mending maut sore ini dijamin masuk surga atau mending 10 tahun deh ibu dijamin masuk surga? Tuh. Terus selama 10 tahun teh dinyanyeri ku salaki, pilih mana? Serba salah, hirup ngukur dunia mah serba salah itu. Nah itu. Jadi tolong ya dibuat bagaimana setan sampai suatu saat kita menghadapi syakaratul maut, setan tidak lagi menggoda kita. Kenapa? Kita sudah biasa menang. Itu. Yang kedua, bangun keikhlasan. Ikhlas itu bisa qul huwallahu ahad, Allahus somad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahnya satu, kita hanya bergantung, berdoa, meminta kepada Allah saja dan tidak bisa disejajarkan dengan Allah. Jangan ada kemusyrikan dalam muamalah kita. Ya. Cek Allah kepada bapak-bapak, bapak kawin, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sejajar dengan Allah, tidak boleh berantem dengan Allah. Bapak nikah, bapak takut oleh Allah, siap, cek bapak teh, cek ibu naon. Bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu entong. Kawin siap, entong. Kawin entong, kawin entong, meni enak nyebutnya entong. Kawin ulah kawin, jangan kawin, tidak kawin, cekek. Eta ibu keur pasea jeung saha? Jeung saha? Kawin, jangan kawin cek Allah. Bapak kawin cek ibu, ulah kawin, ulah kawin, ulah kawin, ulah. Ibu keur pasea sareng saha? Jeung Allah. Wani. Itu yang mungkin doa anak kita tidak diijabah karena ada musyrik di hati kita. Ibu teh sudah syahid melahirkan anak ahli surga, kenapa masih musyrik untuk urusan itu? Bukan saya nyuruh bapak-bapak nikah lagi, buktinya saya tidak. Tapi saya ingin ibu-ibu teh beriman tanpa reserve. Tos lah sadayana nu Allah. Bu, ketika ibu beriman, itu ibu bercahaya, Bu. Dan saya yakin bapak mau kemana-mana ketika ibu lepaskan mangga, Kang. Saya yakin bapak mau kemana-mana karena ibu bercahaya. Ukurannya bercahaya kumaha? Sok we lebet kanu poek caang. Oh, da tasbih. Insya Allah itu. Baik, godaan setan lewat bangun keikhlasan. Qul huwallahu ahad, kita tidak akan melawan kepada Allah. Illa man atallah biqalbin salim, kita pulang kepada Allah dalam keadaan kita masih taslim, masih menerima atas takdir-takdir dari Allah. Itu. Ibu ikhlas suami yang sekarang? Ridho dengan suami yang sekarang? Bukan yang sekarang atau yang ini? Ridho? Ridho. Ridho dengan kelakuannya yang kadang-kadang aneh? Terus ridho ridho. Ya Allah, suami saya engkau cetak buruk untuk saya agar saya belajar banyak untuk beriman kepadamu. Suami saya pelit ya Allah, dia tidak bisa bersodakoh, biar saya wakili bersodakohnya. Suami saya judes, ya Allah gening suami saya teh geningan teu bisa seuri siga manuk. Ya sudah, biar saya ajalah yang akan menghiburnya, kan gitu. Ketika kita tahu suami kita ternyata tipenya singa, oke, saya akan jadi pawang singa, moal angger pawang uncal. Nah, kita jadi pawang singa kan gitu, beres. Buruk dia adalah guru yang mengajari kita untuk hebat. Ikhlas. Kita pulang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang pasrah, bersih, sehat. Itu. Ibu pulang dari sini hilang uang ternyata sama perhiasan. Atas banyak itu kejadian uih ngaji ical nu di bumi teh aya banyak kejadian tos sing ikhlas dari taginu Allah kapungkurna tos enak canak deui ku Allah tos tapi lain ku Allah mah ustad ku bangsat geus sing ikhlas keun Allah ngutus bangsat manya ku Allah langsung gitu. Siap Bu bangun keikhlasan, beramal soleh, bersodakoh sing ikhlas. Ibu boleh ikut Zoom saya setiap Sabtu malam di mana? Ngobras ya. Ngobrol bareng asatid. Alamatnya boleh Ibu catat nomor telepon saya, yang belum punya, yang sudah mah manggawe. Dan yang sudah mah ya sudah.
Tidak akan diulangi ya. 081. Jadi nanti tolong WhatsApp saya Ibu Anu, saya Anu gitu kan, dari Hegar Manah, supaya nanti saya save, nanti saya undang pada saat ada acara pengajiannya di Zoom. Insya Allah ustadznya macam-macam. Udah nomornya? Wah, 081 9 1 0 5 kali iro sibuk ini molotot. 0819 100.000 ya 51. Itu silahkan chat saya dan insya Allah saya save. Kemudian ibu juga harus save nama saya, kalau nggak di save nggak akan kekirim itu ya. Nah, dalam rangka apa saya sebar nomor ini? Untuk kita sama-sama membangun keikhlasan, ya kan? Buat ibu yang sudah tidak bisa lagi mengaji, kemudian pergi ke pengajian rada jauh, jeung rada cara rangkel, ya sudah ngezoom aja lah, gitu kan. Mahal, kuotanya lumayan, ya. Kalau on kamera itu biasanya sampai 1,2 giga ya. Kalau off kamera biasanya 800-700 megabyte. Seperti enggak mending micenan dina Zoom atau dina pengajian daripada dibuang kemana aja kan itu ya. Ya, nanti setiap Sabtu saya kirim, Selasa saya kirim. Ada pengajian Sabtu dan pengajian Selasa. Sabtu bareng Jempet juga yang membina kita di majelis itu. Ya, yang selalu saja anak saya yang menjadi moderator selalu bicara, "Wah, Empet nyuhun ke nasehatna." Nah, langsung dinasehati gitu. Nah, itu yang kedua, ikhlas ya. Siap ikhlas, Bu? Ibu sekarang punya uang? Punya. Siap dibagikan? Bagikan. Buat siapa? Buat masak, buat anak-anak, buat suami, ikhlas. Ya, kalau anak-anak dan suami ternyata tidak mau makan masakan kita, kumadinya urang leg-legnya lira. Beres? THC. Dibikin enteng. Itu, ya. Jadi, hadirin, yang kedua ikhlas. Yang ketiga, mencari ilmu terus. Ilmu dari anak kita yang celembeng, ilmu dari menantu kita yang pika sebelen, ilmu dari tetangga nu riweuh, ilmu dari banyak orang, termasuk ilmu di buku-buku yang ada. Bu, dimulai lagi Bu membaca buku ya. Jangan anteng-teng dengan handphone ya. Mulai lagi supaya apa? Buku itu penulisnya pasti ikhlas menulis, mata kita melihat tulisan orang-orang ikhlas. Saya ingat bapak saya dulu pun bapak papih nah abadi maca bira maca unggul ge dijas didasi ieu teh anu nyeratna yang nulisnya ini guru, ini ilmunya luar biasa. Saya sedang menghadapi guru, saya sedang berhadapan dengan guru. Buku itu kan berhadapan dengan guru. Pantesan Buya Hamka, Ada Malik, Muhammad Natsir, ya pun bapak kalau baca buku teh serius. Pan ada orang mah bari ngagoler sampean kaluhur notok mastaka ka handap, wah geus pabelit kan gitu. Padahal penulis itu adalah profesor, guru itu. Muliakan mereka. Mulai lagi membaca buku supaya mata kita bagus, gerak wajah kita juga bagus, daripada kita membaca lensa ya, apa namanya LCD, berat itu. Ya. Mulai lagi. Mencari ilmu terus sampai akhir hayat kita mencari ilmu. Nanti malaikat akan datang mencabut nyawa kita dengan memuliakan kita bagi kita yang rajin mencari ilmu karena Allah. Kalau kita ikhlas, nanti malaikat akan datang menjemput kita dan kita ikhlas menjemput hadirnya malaikat, kan itu. Pas datang teh Israel, iya, mana kadinya nyebut nyawa, oh gitu. Rek ngaleut heula, moal rusuh ya nyesok atuh. Abdi tos sono ya ke Allah. Enak kan? Kalau sudah ikhlas, saya sudah rindu kepada Allah. Tapi orang boga dosa, tenang, amalmu menghapus dosamu, anakmu akan mendoakanmu, ya kan? Menantumu akan mendoakanmu, tenang. Tapi orang teu boga bekal, teu kudu, Allah Maha Kaya, geus urang teu kudu bebekalan. Kenapa saya bikin madrasah? Supaya manfaat aja. Apakah itu untuk bekal kita ke akhirat nanti? Enggak juga. Mangga we itu untuk manfaat. Di akhirat nanti kita akan dikelaskan oleh Allah di kelas yang Allah sayangi. Sayang Allahnya level 1, level 2, level 3, mangga kumaha Allah nyanggakeun. Sekarang musim pandemi berat Bu, usaha saya berhenti,
Saya harus tetap memberi makan anak-anak di madrasah, liur eta teh. Tapi selalu aja ada, saya harus bayar honor guru di sana. Aduh, ya Allah, nggak bawa saya pisan. Tapi saya yakin Allah akan membantu dan selalu membantu. Ya, siapa tahu di antara ibu juga ada yang tergerak hatinya, Ustaz dia kan ke madrasah buat honor guru misalnya, udah lumayan tuh honor guru sama makan deh. Lumayan lah, sama dengan kita beli motor MX3, NMAX 3 itu baru setiap bulan gitu. Terus di mana? Wallahu alam, dan selalu ada. Ayana aya wae, kerja keras lah. Selalu aja ada yang memberi saya pekerjaan dan saya kerjakan 2-3 hari baru dibayar. Kenapa? Saya habiskan apakah itu untuk bekal saya pulang? Enggak juga. Bekal saya pulang itu merahmat Allah, saya mau mencintai Allah saja. Ibu tahu yang keempat, cintai Allah. Sadari Allah nyaah ka urang. Cinta pisan ka urang. Ibu punya kuping tidak keras, tidak empuk, betul? Kenapa? Damun heuras urang hese. Bantal sararoek, mun hipu. Mun hipu atuh ngageleber gandeng, betul? Ku Allah tadi buat pas kuping teh nih, tidak keras, tidak empuk. Kebayangnya mun hipunya keanginan brrrr, wah, cangkeul atuh. Bibir tidak keras, tidak empuk, luar biasa. Mun hipu atuh urang teh hese. Mun teuas urang susah senyum, mun hipu susah ngobrol. Dan nyebut P ge moal P, pre. Nyebut B moal B, bre. Bade ka mana? Ka Bandung. Untung bibir teh henteu teuas, henteu hipu, betul? Itu kasih sayang Allah bukan? Semua makhluk mendapatkan rahman Allah dan kita mendapatkan rahimnya. Apa kita mendapatkan rahim Allah? Kita diampuni oleh Allah. Ibu tadi pergi dari rumah ke sini dapat ampunan enggak? Semua dosa ibu yang ringan-ringan diampuni. Insya Allah. Sudah, jangan bikin dosa lagi. Ngus beres studio teh dor ngabring ngabaraso. Nu diomongkeun teh ustad. Dar bari ngabaso ngomongkeun ustad. Bubar atau ampunan dari Allah. Pernah itu terjadi, saya kebetulan beres ngaji begini lapar kan. Mengkol heula ka tukang baso. Ganti kostum heula, saya pakai laken tompi teh. Jadi siga tompi ban. Duduk we saya di situ. Itu mah ibu-ibu nu tadi ngaji. Anteng we saya. Udah anteng mana tuh? Tanya si Ustad, ih gokil, ih gila. Ngomongkeun urang. Ngomongkeun urang. Orang langsung saya sapa aja. Nih Ustad gokil, Ustad. Eta teh sudah berpahala hancur atuh ku ngomongkeun si Ustad. Hati-hati bisi aya mata-mata. Pernah naik angkot gitu deh, udah beres ngaji dia teh sigana tehnya si ibu-ibu eta teh, saya teh naik duduk di angkot teh di depan si ibu-ibu tuh pakai jaket, pakai topi biasa, teu katingali itu Dudi. Sugan tehnya aku Ustad Dudi ari pek nu lain eta Ustad Dudina ka mana, saya kebetulan lagi sakit nggak bisa nyetir sendiri dan nggak ada orang jadi saya naik angkot. Nunggu Grab nggak datang aja, saya naik angkot ya, dan kebetulan ada dia dari dokter saya. So, mun ku Ustad Dudi mah, tapi Ustad Dudi teh gelo, kunaon eta sok nitah-nitah nyandung wae. Orang teh di dinya seure we. Ini hareupeun uing. Aduh ya Allah. Aya nu kitu. Mata kula ngobrolkeun Ustad dan saya hanya alhamdulillah diampuni oleh Allah kan itu. Baik, sadari, fahami kasih sayang Allah ada dan Allah sayang betul kepada kita karena setiap musibah adalah ampunan, setiap ibadah adalah ampunan ya. Semua gerak kita adalah ibadah, itu luar biasa, itu rahim Allah. Hanya kita yang dapat ampunan, yang lain tidak. Hanya muslimin yang dapat ampunan, yang lain tidak. Catatlah, bersyukur. Bahagia nggak diampuni oleh Allah? Bahagia. Boleh kita sholat karena kita berterima kasih kepada Allah? Ya, kita sholatlah karena rindu kita kepada Allah, karena terima kasih kita kepada Allah. Saumlah karena terima kasih kita kepada Allah ya. Berzakatlah karena terima kasih kita kepada Allah. Di antara ibu tadi ada yang ngerasa, ada yang berpikir gini dalam hatinya, sedekah kasih Ustad karunya madrasahna kan gitunya. Terus di jalan ada godaan setan tuh, tapi gue ngolo kuning mobil si Ustad kan kitu alus maunya sedekah kan kitu. Mualah
Tadi narek mau ngirim 20 juta 5 juta we. Terus turun deui telepon aja ya abdi aya kieu ah 2 juta we ke Ustaz 2 juta tungtung Ustaz aya beas di bumi sakarung 300.000 ya tungtung nama nelpon deh Ustaz eta beas teh tos dicana kupun adi karunya lapareun teu jadi eta godaan setan kitu nya malapah gedang betul itu pelan. Jadi kalau mau sodako teh breng itu tong kagok tong asa-asa dan saya yakin Allah akan membalas ya. Beribadahlah karena kita merasa disayang oleh Allah. Selalu kita rasakan kasih sayang Allah, kita ibadah karena disayang. Perlakukan suami, belai suami, peluk suami karena kita tahu tenaga dia habiskan untuk menafkahi kita. Sepakat nuhun ya Kang ya. Akang jadi tukang tinju unggal menang hasil tinju dikamamakeun. Akang bengep mamah jajan. Pan gitunya tukang tinju mah nya. Muhammad Ali na bengep istrina nu jajan pan. Aduh. Mike Tyson nu bengep istrina nu jajan. Petinju tuh. Dan suami itu umumnya siga petinju. Eta gede pan aya pegawai bangunan terekel pagi-pagi keluar dari rumah pergi ke bangunan langsung kerja lantai 12 ngerjain apa lohor istirahat turun ke bawah langsung makan pun hanya dengan kerupuk aja dan supaya honornya tidak kepotong naik lagi ke atas pas sore-sore turun jam 4 dapat dari mandor upah datang ke rumah mama lumayan bahagia itu suami langsung ngejemprak tidur istirahat nikmat atuh karena sudah menafkah istrinya. Besoknya dia sholat subuh, pergi lagi subuh ke bangunan lagi, naik lagi ke lantai 12 jam 8 istrina nyampur babaturanana. Ai aya naon ce? Ieu ieu. Hayu orang ke pasar baru anteur. Erek naon ke pasar baru? Ya si akang kamari mere duit, urang meuli lipen. Kami mempertaruhkan nyawa, lu beli lipen. Coba edun pan eta aya nu kitu iya sadis wanita teh ya tapi ndak memang bidang nanya wanita nu ngajajankeun abdi nu milariana kan gitu memang paragina gitu kan gitu. Memang peruntukannya seperti itu tapi sing kira-kira we maunya menelipen jeung lipen teh di hidung yang suami tidak suka suami mah sukanya yang ungu ini beli yang hidung pan rudet itu. Jadi ibadahlah karena kita merasa Allah sayang kepada kita. Bahkan ketika kita sakit sekalipun kita tahu itu Allah sayang kepada kita. Allah ampuni kita. Nah itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ayat tuh Cung tuh udah tuh ayat tidak bertanya teh sama dengan temikir kucing mana nanya mual bener tuh tidak bertanya sama dengan temikir dan memikir mah pasti nanya setuju nya baik hadirin kalau tidak ada itu saja mudah-mudahan Allah ridho kepada kita mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menjadi perjalanan penuh berkah perjalanan penuh ampunan mudah-mudahan ibu diberi rizki yang berlimpah untuk ibu berbuat baik dan bersodakoh ya kan. Jangan rezeki itu semuanya masuk kantong kita, masuk lemari kita, kemudian disimpan di hati kita, jangan, karena dia akan menjadi siksaan bagi kita nantinya. Ya. Sing ikhlas ya, karena saya juga mencoba berusaha untuk ikhlas ini sampai menghabiskan semuanya. Sudah saya bagikan kepada anak, menantu, cucu, istri. Saya sudah tidak punya apa-apa sekarang. Ketika ada yang ngajak nikah sama saya, Pak Ustadz, hoyonglah nikah jeung Ustadz, urang teu boga nanaon. Beres pan amannya. Kalau suami teu boga urang teu boga nanaon. Apaan Ustadz? Henteu teu boga. Naon? Hese nganapkahan lagi. Udah. Beres kan? Enteng ternyata laki-laki betul kata saurupun Bapak. Laki-laki mah jangan pernah pegang uang. Betul itu teh. Saya pernah nyoba pegang uang 30 juta. Cangkul sakuan weh. Sakuan ada nanaonan 30 juta dicecepeng itu sakuan jadi lalaki mah kudu disakuan tuh pan ibu-ibu mah dicepeng we dompet nya gitu
Mudah-mudahan perjalanan kita menjadi perjalanan baik. Bu, kalau ibu duluan pulang kepada Allah, ya mudah-mudahan menjadi ahli surga. Dan tolong Bu, ya hesenya amanat kanu maut mah. Insya Allah kami yang hidup akan mendoakan ibu ya. Kami mudah-mudahan doa itu dijabah. Dan nanti kalau kami meninggal, para malaikat akan mendoakan kami kan gitu ya. Mending mautna ayeuna, pampayuna atau paneri. Mending pampayuna, mending tipengker. Leres aya jatah. Namun milih ya mending pampayuna, mending tipengker. Kalau saya mending duluan, kenapa pada ngadoakeun? Mun tipengker, oh moal ngurus jeung moal ngadoakeun pan rudatnya. Jadi mending duluan, mending belakangan. Duluan, sepakat. Anak muda aja duluan. Itu ya, itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Siapkan, kalau kemarin ada bahasa siapkan sodakoh terbaik Anda, nah sekarang saya akan mengatakan siapkan kematian terbaik Anda. Kalau kemarin kita berkata mudah-mudahan sing kenging rizki, sing sararehat, sing balalenghar, sekarang saya sudah mulai mendoakan mudah-mudahan sing jara di ahli surga. Mudah-mudahan ibu juga bisa mengantarkan suami menjadi ahli surga. Sok sing gelis di bumi supaya bapak tidak bertemu bidadari di luar sana karena di rumah sudah cukup cantik. Sing sengit di bumi supaya bapak tidak mencari yang wangi di luar sana karena ibu sudah ikhlas sengit nate. Ya kan? Itu ya, sing sengit. Senyumnya ibu sing asik ya untuk bapak Bu. Ini yang buat yang masih ada bapaknya. Sing senyum. Kada yang sudah tidak ada bapak mah jangan senyum-senyum sendiri. Darmayun kana tihang seri sorangan. Itu beres ulah. Telepon anak cucu menantu besan ya, telepon kalau kita tidak ada suami. Berbagi dengan mereka, berbagi senyuman dengan mereka, tidak salah itu. Saya suka video call sama besan, suka conference ya, video barengan, suka ngezoom bareng sama besan, ngeriung. Susurian beberapa katakan resep gitu kan. Asik lah. Sampai menantu menulis di status Facebooknya, bahagianya punya mertua. Eta geranya bahagianya nuh jadi mah mertuaku asik sekali. Aya Bu, sok minantu ibu mah nulis kacau mitoha aing hirup keneh. Aya nu kitu. Aya pan rodat eta teh. Ya, gitu. Sok mudah-mudahan ibu yang dirindukan ya. Bapak betul-betul bahagia dengan ibu. Ya, pilih pakaian, Bu, jangan suka-suka ya. Taros ke bapak, Pak. Ari papa resep tuh mama nganggo acuk kieu. Pasti bapak nggak akan protes ya. Bagus, pasti gitu. Tapi ibu juga bisa melihat tatap mata bapak mana yang pas gitu ya, mana yang enggak, kan ketahuan itu teh. Pas ibu ningali, pas ibu nganggo bikini, bapak melotot bahagia. Nah, oh berarti kudu make bikini. Ya, biarkan bapak make mangkini. Nah, ibu bikini, bapak mangkini, beres. Pokoknya dibikin baiklah di rumah ya supaya semuanya menjadi ahli surga. Jangan di rumah kita jangan dibiarkan penuh dengan keluhan. Ada istri mengeluhkan suaminya kacau ya boga salaki misalnya. Atau ada suami mengeluhkan istrinya juga, jangan, hati-hati. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.